Saat kecewa datang melanda hidup kita, maka pada umumnya kita akan berusaha mencari sumber penyebab dari kecewa itu. Dan kebanyakan pula pada saat mencari sumbernya, kita selalu dan melulu melihat kepada apa yang ada di luar diri kita, yang dianggap sebagai sumber atau faktor penyebab kekecewaan itu terjadi. Mungkin peristiwa yang tidak dapat kita terima dan kita salahkan itu. Itulah penyebab kecewa saya. Atau mungkin orang yang menyakiti, menipu, melukai begitu rupa, dan kita langsung menamakan bahwa dia sumber kekecewaan saya. Karena dialah saya menjadi seperti ini, terluka dan berduka. Atau masih banyak lagi contoh-contoh di mana saat kita kecewa, kita selalu dan melulu menemukan bahwa sumber kecewa kita dari luar diri kita. Padahal sesungguhnya tidak melulu dan selalu. Karena sumber kecewa kita, sebagaimana kebahagiaan itu ada di dalam hati dan tidak dapat dipengaruhi apapun juga yang dari luar. Kecewa juga demikian. Kecewa yang justru menjadi begitu keras dan sulit untuk diatasi adalah karena berasal dari dalam diri kita. Karena itu perlu untuk kita bisa belajar. Pertama adalah rendah hati untuk mengakui, menerima bahwa saya kecewa. Rendah hati untuk mengakui dan menerima bahwa di dalam diri saya juga ada faktor penyebab yang membuat saya menjadi kecewa. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai 23. Mendengar perkataan itu, ia atau orang kaya yang datang kepada Yesus itu menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah di dalam Markus 10 ayat 17-23 memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana dialog Yesus dengan seseorang yang begitu rindu untuk beroleh hidup yang kekal. Orang ini adalah orang yang beruang, orang yang boleh dikatakan kekayaannya begitu banyak. Dan bukan itu saja, dia juga berlimpah-limpah hartanya. Dan ketika dia menanyakan bagaimana caranya untuk beroleh hidup kekal, lalu kata Yesus adalah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan semua hukum itu Tuhan katakan kepada orang tersebut. Lalu orang itu menyangga dengan mengatakan, Guru, semua itu sudah kulakukan sejak masa muda. Lalu Yesus memandang orang itu sambil menaruh kasih kepadanya dan berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi dan jual semua harta yang ada padamu. Berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu datang kemari dan ikut aku. Ungkapan Yesus ini mengejutkan orang yang mempunyai uang banyak itu. Karena dia pikir dengan melakukan hukum saja sudah cukup untuk bisa beroleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan ingin menguji apa yang Tuhan uji dari orang tersebut. Kecondongan atau kecenderungan hatinya. Yaitu orang kaya itu begitu condong dan cenderung hatinya kepada kekayaannya, kepada harta di dunia ini dan bukan harta di sorga, kepada apa yang dia miliki dan bukan kepada Tuhan yang memiliki dia. Dia memang pelaku hukum yang sangat piawai, tetapi sesungguhnya hatinya bukan kepada Tuhan yang memberikan dan menegakkan hukum itu, tetapi hatinya justru kepada harta yang ia miliki, yang ada di dunia ini. Di saat itulah ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih karena memikirkan hartanya. Sebab di harta itulah hatinya terletak.
Apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat kisah dari Markus pasal 10 ini adalah sebuah pengajaran untuk setiap kita mengenai masalah kekecewaan. Bagaimana orang yang tadi datang kepada Yesus itu begitu kecewa? Karena apa? Bukan karena ada orang yang menyakitinya. Bukan faktor eksternal yang menjadi penyebab dia kecewa, tapi justru faktor internal yang ada di dalam dirinya, yaitu hatinya. Dia begitu condong dan cenderung kepada apa yang dia miliki, sehingga dia pikir itu yang dapat menjadi kebanggaannya dan tidak pernah akan dia mengalami kekecewaan. Tapi ketika Tuhan mengatakan untuk menjual seluruh harta itu, dia terkejut dan dia baru sadar bahwa sesungguhnya sumber kecewanya ada di dalam hatinya yang begitu keras, sekeras harta benda yang bisa binasa yang dia miliki. Hatinya begitu pongah, seangkuh dirinya yang begitu mengeluk-elukan dirinya sendiri, mengakui bahwa dia menjadi begitu indah karena harta yang dia miliki itu. Dia pongah dengan hartanya, dan dia tidak mau menerima dan mengakui Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Itulah yang menyebabkan orang itu pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin ajarkan lewat kisah ini, mengingatkan kepada kita bahwa sumber kecewa kita tidak melulu dan selalu dari luar diri, tetapi bisa jadi dan banyak kali dari keras hati diri kita sendiri, dari pongah yang ada di dalam diri kita sendiri, yang tidak mau menerima dan mengakui bahwa hidup kita rapuh, bahwa sesungguhnya kita jugalah sebenarnya penyebab dari kekecewaan kita sendiri. Kita lupa berkaca diri dan lebih suka untuk menilai orang lain. Karena itu, untuk supaya kita bisa pulih dari kecewa di hati kita perlu rendah hati untuk menerima kekecewaan itu terlebih dahulu dan mengakui bahwa diri sedang kecewa. Lalu datanglah kepada Tuhan dan ikut Dia, karena daripadanya lah kita sedang diajak untuk melalui lika-liku kekecewaan kita, untuk makin datang kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan kita. Kalau sumber kecewa itu ada dalam diri kita, maka akuilah dan datanglah kepada Tuhan sumber penghiburan itu. Karena dengan sumber penghiburan yang dari Tuhan, maka sumber kecewa kita juga yang ada di dalam diri kita dan dari hati kita sendiri dapat teratasi. Mari kita belajar satu hal untuk mengatasi kecewa. Pertama kali adalah rendah hati untuk mengakui. Disinilah kecewa kita bisa pulih, dan pemulihan itu terjadi diawali dengan rendah hati mengakui. Tuhan memampukan kita, belajarlah daripadanya yang selalu rendah hati. Dia hamba yang mulia, melayani setiap umatnya, tapi dia juga adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segala rasa yang dimiliki oleh para pengikutnya. Tuhan mengasihi, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Rendah hatilah untuk mengakui dan menerima. Kasih Tuhan memenuhimu. Amin.